Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah suku Baduy, asal mula, ciri rumah hingga perbedaan. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ya ke pokok pembahasannya. Sejarah suku Baduy, asal mula, ciri rumah hingga perbedaan. Suku Baduy salah satu suku pedalaman Indonesia yang berada di Banten meminta daerahnya terbebas dari jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dari penggunaan dunia maya. Permintaan itu disampaikan tetua adat Baduy melalui surat yang ditandatangani oleh Tangtu Tilu Jaro 7, Wakil Jaro Tangtu, Tanggungan Jaro 12, Wakil Jaro Warega, serta diketahui oleh Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes. Sebuah permintaan yang harus dihargai demi menjaga keaslian adat istiadat leluhur dan kearifan lokal. Suku Baduy memang dikenal sebagai suku yang tertutup akan budaya mereka dan menolak adanya modernisasi. Mereka memiliki identitas sangat mencolok serta keunikan budaya dan tradisi adat istiadat yang masih dipegang teguh hingga sekarang. Menariknya, meskipun letak suku Baduy berdekatan dengan hiruk-pikuk perkotaan, mereka tetap memegang teguh kebudayaan leluhur. Mereka memilih mengisolasi dari dunia luar dan menolak modernisasi budaya luar. Sejarah suku Baduy. Dilansir dari beberapa sumber, dijelaskan bahwa suku Baduy berasal dari suku Sunda asli dan telah ada sejak 5 abad lalu. Mereka menetapkan satu wilayah keramat yang disebut Tanah Kanekes dan menamai diri mereka sebagai orang Kajeroan yang artinya Baduy dalam. Masyarakat Kanekes atau yang sering kita sebut dengan masyarakat Baduy secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy dalam yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusi. Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes sangat beragam berdasarkan beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda. Namun Kanekes sendiri menolak jika dikatakan mereka berasal dari orang-orang pelarian Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Beberapa pengamat menjelaskan orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala atau kawasan suci secara resmi oleh raja karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan atau tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang, bukan agama Hindu atau Buddha. Kebuyutan di daerah ini dikenal dengan kabuyutan Jati Sunda atau Sunda asli, yaitu Sunda Wiwitan. Wiwitan yang artinya asli, asal, pokok, jati. Oleh karena itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Van Trick, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, ikut menyangkal teori orang Kanekes berasal dari kerajaan Sunda. Menurut dia, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar. Perbedaan suku Baduy dalam dan Baduy luar. Mengutip dari laman dispar.bantenprof.go.id, perbedaan suku Baduy dalam dan Baduy luar dapat terlihat dari tradisi dan norma adat yang berlaku di dalamnya. Baduy luar secara tradisi dan norma telah dipengaruhi oleh modernisasi. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari, kedua adat atau yang biasa disebut Jaro mengizinkan warganya menggunakan barang-barang elektronik.
Mereka juga umumnya lebih terbuka dan mau menerima tamu dari luar kota bahkan mancanegara untuk menginap di rumah mereka. Sementara masyarakat Baduy Dalam cenderung lebih tertutup dan menolak pengaruh budaya luar. Mereka memegang teguh konsep pikukuh, sebuah aturan adat yang isi terpentingnya mengenai menjadi apa adanya. Aturan ini diterapkan secara mutlak dalam keseharian sehingga banyak pantangan yang masih sangat ketat diberlakukan. Perbedaan mencolok juga terlihat dari cara berpakaian. Baju keseharian masyarakat Baduy Dalam umumnya dominan berwarna putih, meski kadang bagian celana saja yang berwarna hitam atau biru tua. Warna putih melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Sementara Baduy luar mengenakan baju serba hitam atau biru tua. Hal ini melambangkan bahwa masyarakat Baduy luar telah terpengaruhi dengan budaya modern. Hingga saat ini masyarakat Baduy tidak menggunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk bepergian. Tidak menggunakan alas kaki, tidak bepergian lebih dari 7 hari keluar dari Baduy. Membangun segala kebutuhan seperti rumah, jembatan, dan lainnya dengan memanfaatkan alam. Serta mereka memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papannya sendiri dengan menenun atau bercocok tanam. Pola pemukiman suku Baduy. Pola pemukiman suku Baduy dibangun dalam bentuk kampung. Setiap kampung dibangun di lokasi yang memiliki sumber air. Rumah yang dibangun diatur mengelompok sehingga kumpulan rumah-rumah tersebut terletak di tengah. Umumnya, rumah-rumah suku Baduy dibangun berhadapan dengan jarak antar rumah sekitar 2-3 meter. Meski rumah mereka tanpa jendela, sinar matahari atau sirkulasi udara tetap dapat masuk melalui celah-celah dinding. Sementara pada bagian pinggir luar didirikan tempat untuk menumbuk padi atau saung lisung, tempat mandi tamplan, dan di bagian lebih luar ada lumbung padi lewit milik masing-masing keluarga. Lalu di tengah-tengah pemukiman terdapat lahan kosong, biasanya berupa lapangan atau halaman rumah. Lahan kosong ini difungsikan sebagai tempat bermain anak-anak, menjemur pakaian atau aktivitas lainnya. Konsep pikukuh Baduy. Pikukuhan Baduy adalah jarangan adat yang menjadi pedoman bagi aktivitas masyarakat Baduy yang berlandaskan pada ajaran Sunda wiwitan. Masyarakat Baduy tidak boleh mengubah dan tidak boleh melanggar segala adat dalam kehidupan ini yang sulit ditentukan. Hingga kini pikukuh Baduy tidak mengalami perubahan sedikit pun, sebagaimana yang termaktub di dalam buyut atau pantangan tabu titipan nenek moyang. Buyut adalah segala sesuatu yang melanggar pikukuh, tidak terkodifikasi dalam bentuk teks tapi menjelma dalam tindakan sehari-hari masyarakat Baduy. Selain itu juga ketentuan adat dalam masyarakat Baduy yaitu larangan adat yang merupakan pedoman dan pandangan hidup yang harus dijalankan secara benar. Isi larangan adat masyarakat Baduy tersebut yaitu dilarang mengubah jalan air seperti membuat kolam ikan atau drainase, dilarang mengubah bentuk tanah seperti membuat sumur atau meratakan tanah, dilarang masuk ke hutan titipan untuk menebang pohon, dilarang menggunakan teknologi kimia, dilarang menanam budidaya perkebunan, dilarang memelihara binatang berkaki 4 semisal kambing dan kerbau, dilarang berladang sembarangan, dilarang berpakaian sembarangan. Setelah mengenal suku Baduy lebih dalam, ada adat istiadat warisan leluhur yang mereka pegang teguh hingga hari ini. Bukan hanya memberi wawasan penting mengenai budaya murni yang masih hidup di Nusantara, tapi mengajarkan makna keselarasan hidup, keapadaan, dan hidup sesederhana mungkin lewat nilai budaya yang diterapkan masyarakatnya. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai sejarah suku Baduy asal mula, ciri rumah hingga perbedaan. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.